Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembekalan umum tutorial fisiologi dan pengukuran kerja periode 2020-2021. Video ini berisi tentang penjelasan tutorial fisiologi dan pengukuran kerja yang akan disampaikan oleh setiap Departemen Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi. Praktikan dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Selamat menyaksikan! Penjelasan mengenai materi tutorial fisiologi dan pengukuran kerja akan disampaikan oleh Departemen RNK. Outline tutorial mata kuliah fisiologi dan pengukuran kerja dibagi menjadi dua, yaitu sebelum UTS dan sebelum UAS. Materi untuk sebelum UTS yaitu tutorial fisiologi kerja, tutorial biomekanika, tutorial postur kerja, tutorial beban kerja mental. Sedangkan untuk materi sebelum UAS yaitu tutorial motion study dan stopwatch, tutorial work sampling, tutorial indirect measurement, tutorial lingkungan kerja fisik. Untuk tutorial fisiologi kerja di mana mempelajari beban kerja fisik manusia dengan pendekatan ilmu fisiologi yang merupakan ilmu tentang fungsi-fungsi organ tubuh manusia, dipengaruhi oleh adanya ketegangan otot selama aktivitas kerja. Untuk tutorial biomekanika mempelajari perancangan metode kerja berdasarkan prinsip-prinsip biomekanika dan mempelajari besar beban kerja saat melakukan aktivitas fisik yang memerlukan gaya yang besar. Untuk tutorial postur kerja di mana mempelajari dan memahami postur kerja yang baik untuk mencegah MSDS atau musculoskeletal disorders serta memberikan rekomendasi dari hasil analisis. Untuk tutorial beban kerja mental di mana di sini menghitung secara subjektif beban kerja mental seorang pekerja di bidang tertentu dan menginterpretasikan serta menganalisis hasil skor tersebut. Untuk tutorial motion study dan stopwatch, di sini menganalisis gerakan kerja sebuah aktivitas secara detail, serta mengidentifikasi elemen-elemen gerakan mana yang efektif dan mana yang tidak efektif. Kemudian di sini juga mengidentifikasi elemen-elemen pekerjaan sebuah kegiatan assembly dan mengukur waktu normal serta waktu baku. Untuk tutorial work sampling di sini mempelajari pengukuran kerja atau time study yang bertujuan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh operator dalam melakukan kegiatan kerja. Nah, pengertian dari work sampling adalah salah satu metode time study untuk mengukur waktu kerja secara langsung. Untuk tutorial indirect measurement di mana di sini menghitung waktu kerja secara tidak langsung dengan metode time measurement atau sering kita sebut MTM. Setelah mendapatkan waktu baku pada layout awalan, kemudian kita dapat menganalisis gerakan yang tidak efektif dan memperbaiki tata letak fasilitas atau stasiun kerja sehingga penghematan waktu kerja bisa didapatkan. Untuk tutorial lingkungan kerja fisik, di sini kita mengetahui semua yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi performansi pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk elemen-elemen yang mempengaruhinya, di sini kita hanya melihat untuk faktor suhu, cahaya, dan suara. Penjelasan berikutnya mengenai tata tertib tutorial FPK akan disampaikan oleh Departemen Praktikum. Departemen Praktikum akan menjelaskan mengenai ketentuan tutorial. Pertama, alur tutorial online. Praktikan melakukan daftar ulang, mengikuti pembekalan umum, membuat mind map, mempelajari video ajar dan teknis pengambilan data via Google Classroom, mengikuti sesi tanya jawab dan post-test via Zoom atau Google Meet, konsultasi dan ACC laporan via email, pengumpulan laporan, dan yang terakhir yaitu responsi. Praktikan dinyatakan hadir apabila telah mengikuti sesi tanya jawab dengan maksimal keterlambatan 10 menit. Link room Zoom atau Google Meet akan dibagikan via Google Classroom. Bobot penilaian dari tutorial fisiologi dan pengukuran kerja terdiri dari praktikum 40%, UTS 30%, dan UAS 30%. Di mana praktikum terbagi menjadi post-test 10%, laporan 40%,
responsi 40%, dan mind map 10%. Selanjutnya mengenai jadwal tutorial. Pertama, fisiologi kerja pada tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 2020. 2. Biomekanika pada tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober 2020. 3. Postur kerja pada tanggal 21 sampai dengan 23 Oktober 2020. 4. Beban kerja mental pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 2020. 5. Motion study pada tanggal 25 sampai dengan 27 November 2020. 6. Stopwatch pada tanggal 25 sampai dengan 27 November 2020. 7. Work sampling pada tanggal 2 sampai dengan 4 Desember 2020. 8. Indirect measurement pada tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 2020. Dan 9. LKF 1 dan LKF 2 pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2020. Akan diadakan 2 kali responsi, yaitu sebelum UTS pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 November 2020, serta sebelum UAS pada tanggal 19 Desember sampai dengan 20 Desember 2020. Kepastian jadwal responsi akan diberitahukan di kemudian hari. Selanjutnya mengenai tata tertib online. Pertama, praktikan mengikuti seluruh rangkaian acara tutorial. 2. Praktikan diharapkan untuk menonton video pembelajaran yang telah dibagikan sebelum kelas berlangsung. 3. Praktikan harus berpakaian rapi, sopan, dan tidak diperkenankan memakai kaos oblong, jaket, jumper, dan hoodie. 4. Praktikan harus melakukan on-cam saat sedang berlangsungnya tutorial. 5. Selama tutorial berlangsung, praktikan dilarang meninggalkan kelas tanpa seizin asisten. 6. Praktikan dilarang makan dan atau merokok selama tutorial berlangsung. 7. Surat izin tutorial diberikan kepada asisten dan hanya berlaku selama 7 hari terhitung sejak tidak mengikuti tutorial. 8. Praktikan diharapkan melakukan konfirmasi ke asisten yang bertugas atau asisten pembimbing masing-masing jika mengalami kendala saat akan melakukan tutorial maupun saat tutorial sedang berlangsung. 9. Batas pengiriman laporan konsul dan ACC pukul 20 WIB. Jam operasional batas pengiriman laporan konsul dan ACC dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan asisten masing-masing dikarenakan terdapat beberapa kendala yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya terkait perizinan, terdapat 2 jenis izin. Yang pertama, segala jenis perizinan sesuai aturan fakultas, dengan memberikan surat izin kepada asisten saat minggu tutorial maksimal H+7. Pengganti kelas tidak dilakukan dan punishment tidak ada. 2. Segala jenis perizinan di luar aturan fakultas. Pengganti kelas tidak ada dan punishment nilai laporan minus 30%. Praktikan yang tidak hadir dan tidak memiliki izin tidak hadir tutorial lebih dari 3 kali dianggap gugur tutorial, maka nilai tutorial sama dengan 0. Selanjutnya mengenai ketentuan mind map. 1. Mind map dikerjakan secara berkelompok. 2. Membuat mind map menggunakan aplikasi. 3. Tidak diperkenankan untuk membuat di kertas dan di foto. 4. Diunggah ke Google Classroom sesuai kelas masing-masing maksimal sebelum waktu tutorial selanjutnya berlangsung. Dikumpulkan oleh salah satu perwakilan kelompok. 5. Wajib menuliskan kelompok serta nama dan NIM anggota kelompok. 6. Apabila terlambat upload atau plagiarisme, mind map sama dengan 0. 7. Keyword mind map harus dicantumkan di dalam mind map. Keyword akan di-share setiap pergantian modul. 8. Mind map dibuat sekreatif mungkin terkait materi tutorial yang akan diajarkan. 9. File ekstensi mind map harus berupa JPG atau PNG. Kemudian terkait tutorial online, yang pertama, apabila keterlambatan lebih dari 10 menit, diperbolehkan masuk kelas namun tidak presensi, tetap mengikuti post-test, dan laporan tidak dikurangi. 2. Telat atau tidak mengumpulkan mind map, diperbolehkan presensi, diperbolehkan mengikuti post-test, nilai laporan tidak dikurangi, tetapi nilai mind map sama dengan 0. Selanjutnya mengenai laporan online. 1. Konsultasi maksimal H+5. Apabila tidak melakukan konsultasi, nilai laporan minus 20%.
Konsultasi tidak wajib dilakukan secara tatap muka, namun dapat melalui email. Syarat konsultasi yaitu menyelesaikan laporan sampai dengan analisis. 2. ACC maksimal H+6. Apabila tidak melakukan ACC, nilai laporan minus 10%. ACC tidak wajib dilakukan dengan tatap muka dan dapat melalui email. Syarat melakukan ACC yaitu menyelesaikan laporan sampai dengan kesimpulan. 3. Pengumpulan laporan berupa soft file maksimal H+6 pukul 23.59 WIB. Apabila tidak mengumpulkan laporan, maka nilai laporan sama dengan 0. Pengumpulan dilakukan oleh masing-masing individu. Apabila lebih dari pukul 23.59, nilai laporan minus 30%. Syarat pengumpulan laporan yaitu laporan sudah di-ACC oleh asisten pembimbing dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai responsi online. 1. Responsi merupakan sesi terakhir dari rangkaian tutorial. 2. Responsi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat sebelum UTS dan sebelum UAS. 3. Responsi berupa uji materi dan uji perhitungan. 4. Sebelum dilakukannya responsi, akan dilakukan daftar ulang kelompok terlebih dahulu, yang akan diinformasikan di kemudian hari. 5. Bagi praktikan yang memiliki kendala, segera menghubungi asistennya masing-masing. Dan keenam, hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diberitahukan di kemudian hari. Selanjutnya, mengenai penjelasan alur peminjaman alat, serta akses informasi tutorial akan disampaikan oleh Departemen MIT. Oke, selanjutnya memasuki penjelasan materi dari Departemen MIT. Nah, dari Departemen MIT yang pertama akan menjelaskan terkait alur peminjaman alat. Untuk kegiatan perkuliahan offline maupun perkuliahan online, alur peminjaman alatnya ini tetap sama. Jadi, ketika teman-teman nanti ingin melakukan peminjaman alat, itu teman-teman yang pertama bisa mengisi form peminjaman alat. Nah, untuk form peminjaman alatnya sendiri, itu bisa teman-teman temui di highlight Instagram Lab DSKE. Nah, setelah teman-teman mengisi form peminjaman alat, teman-teman itu bisa meminta persetujuan dari Kalab untuk mengkonfirmasi terkait peminjaman alat. Nah, setelah teman-teman mengkonfirmasi terkait peminjaman alat, itu teman-teman bisa langsung datang ke laboratorium DSKE. Nah, setelah teman-teman datang, nanti teman-teman di sana akan menyerahkan form peminjaman alat serta kartu identitas sebagai jaminan. Setelah teman-teman memberikan jaminan, nanti dari asisten DSKE akan memberikan alat yang teman-teman pinjam. Nah, untuk masa berlakunya, peminjaman itu hanya 7 hari. Jadi, ketika teman-teman ingin meminjam alat lebih dari 7 hari, itu teman-teman setelah 7 hari bisa mengisi form peminjaman alat lagi. Nah, semisal teman-teman sudah selesai menggunakan alat yang dipinjam dari lab DSKE, teman-teman bisa langsung mengembalikannya ke lab DSKE. Setelah dikembalikan, nanti teman-teman bakal mendapatkan kembali kartu identitas dan jaminan yang diberikan setelah teman-teman mengembalikan alatnya. Penjelasan dari Departemen MIT selanjutnya yaitu mengenai alur peminjaman buku, yang mana tahapannya ini berlaku untuk kegiatan online maupun offline. Yang pertama yang dilakukan mahasiswa apabila ingin meminjam buku yaitu mengisi form peminjaman buku. Untuk link download form peminjaman buku dapat dilihat di highlight story Instagram Lab DSKE. Setelah mengisi form, mahasiswa datang ke Lab DSKE. Kemudian mahasiswa menyerahkan kartu identitas sebagai jaminan. Setelah itu, asisten akan menyerahkan buku yang dipinjam kepada mahasiswa. Nah, untuk masa berlaku buku yang dipinjam yaitu selama 7 hari dan apabila mahasiswa ingin melakukan perpanjangan, maka harus mengisi ulang form peminjaman buku. Setelah itu, jika sudah selesai, mahasiswa mengembalikan buku ke Lab DSKE. Nah, mahasiswa akan mendapatkan kembali kartu identitas yang digunakan sebagai jaminan sebelumnya jika pengembalian buku dilakukan sudah secara benar.
Nah, berikut ini merupakan sosial media resmi dari LabDSKE. Yang pertama adalah Instagram, yang mana Instagram ini merupakan media sosial utama yang digunakan LabDSKE untuk menyebarkan informasi berkaitan dengan praktikum maupun berkaitan dengan ergonomi dengan nama akun @labdske. Yang kedua adalah YouTube dengan nama channel Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi UII. YouTube channel ini berisi mengenai video-video tutorial dan video-video ergonomi. Dan yang terakhir adalah DSKE Podcast yang ada di Spotify. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan atau ingin mengetahui mengenai Lab DSKE dan wawancara Kaleb maupun pendapat alumni bisa didengarkan melalui DSKE Podcast. Penyampaian tata cara tutorial fisiologi dan pengukuran kerja telah disampaikan seluruhnya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Himbauan kepada praktikan untuk follow akun Instagram Lab DSKE. Karena segala informasi terkait tutorial akan diumumkan melalui Instagram Lab DSKE. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan terkait penjelasan tersebut, dapat ditanyakan melalui Q&A di Instagram Lab DSKE. Serta tanya jawab dengan asisten pembimbing akan dilaksanakan pada pembekalan umum tutorial fisiologi dan pengukuran kerja secara daring pada tanggal 4 Oktober 2020. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.